10 kurang 1 sama dengan 9. Tapi hitungan Alkitab 10 kurang 1 sama dengan 0. Kok bisa? Pelajaran ke-13, pelajaran terakhir kita berjudul Kebenaran yang Dipenjarakan. Wow. Jadi, di dalam cerita ini yang aku dapat adalah bahwa Yesus mengajarkan bahwa hukum itu tidak ada yang berubah. Iya. Ya, hukum Taurat itu adalah 10 hukum kan? Hukum tetap hukum. Hukum itu tetap hukum. Jadi, berarti kan banyak kayak mungkin kita dengar-dengar gitu kayak, oh itu kan udah diganti. Iya, itu kan udah digenapi. Yesus kan datang untuk menggenapkan hukum. Padahal di sini dikatakan bahkan satu iota atau satu titik pun itu gak ada yang diubah atau ditiadakan dari hukum Taurat ini. Mengapa sih Yesus tuh berbicara begitu keras, begitu tegas mengenai memelihara hukum Taurat ini, memelihara hukum Tuhan ini, Pak Pendeta? Everybody, welcome back di Cornerstone Connections. Kembali lagi bersama dengan aku dan dua teman aku. Aku Maureen. Aku Felicia. Yes, dan aku Janice. Yeay. Kita kembali lagi untuk belajar. Dan sekarang adalah sahabat terakhir. Sahabat terakhir. Wow. Ngerasa gak sih udah sahabat 13? Bener banget. Pastinya kita semakin semangat lagi untuk masuk ke triwulan baru. Triwulan baru. Oke. Jadi sebelum kita mulai belajar nih, pasti kan ada teman-teman yang belum punya buku ini, buku Cornerstone. Betul. Nah, untuk teman-teman yang belum punya buku Cornerstone, untuk teman-teman yang belum punya buku ini nih, kalian bisa langsung kontak ke Hope Channel melalui sosial media atau call center di bawah ini. Mungkin bukan buku ini kali. Buku triwulan depan. Jadi langsung chat Kak untuk triwulan depan. Udah ada belum? Udah ada belum? Aku mau Kak. 4 gitu. Tinggal kasih tau aja. Katanya gratis. Betul. Jadi gak langsung perlu aja gitu. Nggak perlu lama-lama, langsung buka. Gitu ya. Gimana paling nih Jenis? ongkir doang sih ya. Kita nggak tahu Jenis. Kamu jangan bilang ongkir, gratis. Oh iya, gratis. Biasa ongkir. Gimana Jenis? Kita mau belajar apa Jenis hari ini? Judulnya apa itu? Pelajaran ke-13, pelajaran terakhir kita berjudul Kebenaran yang Dipenjarakan. Wow. Kita akan mulai baca bukunya, ceritanya maksudnya. Tapi buat yang belum punya buku, boleh baca di Matius 5 ayat 17-22. Boleh dimulai dari Felicia. Oke. Kita masuk ke dalam ceritanya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi di dalam cerita ini yang aku dapat adalah bahwa Yesus mengajarkan bahwa hukum itu tidak ada yang berubah.
Iya. Ya, hukum Taurat itu kan 10 hukum kan? Hukum tetap hukum. Hukum itu tetap hukum. Jadi berarti kan banyak kayak mungkin kita dengar-dengar gitu kayak, oh itu kan udah diganti, Iya, itu kan udah digenapi. Yesus kan datang untuk menggenapkan hukum. Padahal di sini dikatakan bahkan satu iota atau satu titik pun itu gak ada yang diubah atau ditiadakan dari hukum Taurat ini. Jadi berarti maksudnya dipenjarakan ya, kebenaran dipenjarakan berarti maksudnya 10 hukum gak sih? Yang dipenjara atau kayak kalau bisa orang jangan tahu deh. Benar-benar iya. Iya kan di penjara. Mungkin jadi mau tambahin lagi. Gimana jenis? Enggak kayak Atau Felicia deh, Felicia. Jadi Yesus bilang apa tuh? Hukum itu tetap berlaku dan penting untuk kita taati. Oke? Tuhan juga menekankan bahwa hidup keagamaan harus lebih baik daripada ahli Taurat dan orang Farisi agar bisa masuk ke kerajaan sorga, dan bahwa bukan hanya tindakan buruk seperti pembunuhan yang dihukum, tetapi juga kemarahan dan penghinaan terhadap sesama. Dan juga aku tuh baca ada yang menarik gitu, kalau misalnya kayak walaupun nih contoh kita tahu kan kalau itu hal yang salah, tapi kita nggak boleh bilang kafir nih kan, di sini bilang siapa yang berkata saudara kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan. Kayak jadi kita nggak boleh juga kayak menghakimi. Iya benar. Walaupun kita tahu mereka salah, kita harusnya ngomong baik-baik. Betul, kita ajarin gitu. Terus juga apalagi nih kira-kira yang menurut kalian menarik dari ayat ini? Ini nggak sih nih, kalau misalnya hal yang paling kecil dan kita ajarin ke orang lain. Jadi contoh nih, itu hal salah. Walaupun tuh kayak cuman kecil aja, kayak contoh nyontek gitu kan. Ya kan gak apa-apa kali sekali-sekali. Ya elah, apa sebutannya sombong amat gitu kan. Tapi padahal di sini bilang kalau kita mengajarkan yang paling kecil pun itu tuh juga hal yang berdosa. Sama aja salah ya. Betul. Mungkin ada yang tambahin lagi atau kita sudah mau dengar fakta-fakta unik aja. Jadi gimana Jenny? Udah gak sabar nih. Udah gak sabar banget. Oke, jadi sudah gak sabar banget ya. Yes. Langsung aja kita masuk ke segmen Apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu? Sebuah katekismus Roma menyatakan bahwa Alkitab tidak pernah memerintahkan perubahan hari Sabat dari Sabtu ke Minggu. Faktanya gerejalah yang mengubah hari Sabat menjadi Minggu untuk menghormati kebangkitan Kristus. James Cardinal Gibbons berkata, Anda bisa membaca Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu, dan Anda tidak akan menemukan satu baris pun yang mengizinkan penyucian hari Minggu. Alkitab menekankan kepatuhan terhadap hari Sabtu, hari yang tidak pernah kita sucikan. Dikutip dari The Faith of Our Fathers, edisi 1917, halaman 72 dan 73. Gereja di Roma mengklaim bahwa mereka memiliki otoritas dari Tuhan untuk mengubah hukumnya, termasuk mengubah hari Sabat. Mereka percaya bahwa gereja memiliki hak untuk melakukan ini karena kuasa yang diberikan Tuhan. Namun, tidak ada gereja yang benar-benar memiliki kuasa untuk mengubah hukum Tuhan, yang tetap suci dan tidak berubah seperti Tuhan sendiri. Bagus banget kan fakta kita pada pelajaran pekan ini? Semoga makin banyak pengetahuan ya yang kamu dapatkan melalui Cornerstone. Hai teman-teman, kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan di sini udah ada pendeta kami, one and only Pak Pendeta. Shalom Pendeta. Apa kabar Pak Pendeta? Baik, kalian juga baik-baik ya. Puji Tuhan, Pendeta. Jadi kita sudah masuk ke pelajaran ke-13 Yang terakhir yang berjudul Kebenaran yang Dipenjarakan. Aku baca dulu ayat intinya yang terdapat dalam Matius 5 ayat 18 yang berisi, "Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Apakah kita mau langsung diskusi, tanya-tanya? Iya, pasti dong. Silakan mulai dari siapa? Aku mungkin yang mulai tanya nih, Pak Pendeta.
mengapa sih Yesus tuh berbicara begitu keras, begitu tegas mengenai memelihara hukum Taurat ini, memelihara hukum Tuhan ini, Pak Pendeta? Iya, karena kita tahu bahwa pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, maka baru ada hukum secara tertulis yang Tuhan tulis sendiri dengan jarinya di dua alo batu. Ya. Sebelumnya memang udah ada hukum kan, hukum kasih yang memang memerintahkannya. Dan sebelumnya itu hukum-hukum yang dipelihara pun hukum yang memang mengakui segala sesuatunya, bahwa Allah itu pencipta, bahwa Allah itu yang mempunyai segala sesuatunya di muka bumi ini. Jadi itu menggambarkan kepada kita bahwa memang hukum itu diberikan secara berurutan dan sampai kepada terakhir, mungkin berikut-berikutnya pun ya dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi Allah ingin agar manusia itu selalu ingat kepada Dia bahwa ada sesuatu hal yang harus Dia lakukan, ada sesuatu hal yang harus Dia praktekkan dalam kehidupan kita tanpa harus ragu, tanpa harus takut untuk melakukannya. Dalam 10 hukum, penjelasannya kan jelas bahwa ada hukum menghormati kepada Tuhan dan juga menghormati kepada sesama manusia. Jadi ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk bisa hidup dengan baik, baik hubungan kita dengan Tuhan, juga hubungan kita dengan sesama. Itu sebabnya Yesus keras mengatakan pada orang-orang pada waktu zamannya bahwa kamu bisa saja mengaku pada Tuhan kamu keras, kamu begitu kekeh gitu ya. Jadi kan, tapi pada sesama manusia tidak, atau kepada Tuhan sebagian kamu turuti, sebagian tidak kamu turuti. Jadi karena itu satu-satunya hukum yang Tuhan tulis dengan tangannya sendiri, jadi tidak berubah. Aku nih Pak Pendeta punya pertanyaan. Jadi apa perbedaan antara menghapuskan dan menggenapi, Pak Pendeta? Menghapuskan dengan menggenapi, gini, bahasa dulu zaman Australia kan bahasa Hebrew mereka itu kan awalnya itu kotak, kalau kita tahu kotak, kemudian ada titik di tengah. Nah kalau baris satu garis itu keangkat, artinya lain. Lain. Kalau ini angkat, dan jadi kalau titiknya jadi titiknya ke bawah itu artinya lain. Jadi, nah kalau satu titik aja dipindahkan udah lain arti. Kalau kita mungkin kalau sekarang sih ya titik nggak pakai titik juga bisa lah. Orang udah ngerti gitu kan. Tapi mereka tuh titik itu sudah huruf mempunyai arti yang berbeda. Jadi kalau itu dipindahkan maka artinya akan berbeda. Nah, apalagi kalau dihapus, tentu akan sangat jauh berbeda nih kayaknya. Banyak orang yang merasa bahwa udahlah 10 hukum udah nggak berlaku lagi, ya. Apalagi hukum mengenai hukum keempat, hukum Sabat. Udah nggak berlaku lagi hukum Sabat. Buat apa sih melihara Sabat gitu loh? Padahal dikatakan pelajaran kita, Sabat itu Sabat kenikmatan. Sabat itu kalau kita kembali kepada Kejadian, maka Sabat itu adalah mengingatkan kita bahwa kita ini memang ciptaan. Ciptaan bahwa Allah itu pencipta kita. Jadi kalau kita memelihara Sabat, maka kita mengakui bahwa Allah itu pencipta kita dan kita itu adalah ciptaan. Baru kemudian setelah Yesus mati di kayu salib, baru itu berkembang dengan Sabat itu sebagai Allah sebagai pencipta, tapi juga Allah sebagai penebus, ya, sebagai penebus. Tapi kan gambaran pencipta itu tetap bahwa Allah itu pencipta. Banyak orang yang ya nggak usah melihara Sabat, kalau nggak melihara Sabat setengah-setengah lah gitu kan. Udahlah nggak usah ikut PA di Hope Channel lah gitu kan, yang ada kuis-kuis apa tuh, angkat gitunya gitu kan. Padahal itu dibuat program itu adalah supaya kita bisa memelihara Sabat dengan baik. Dengan baik. Jadi, tapi ngomong, kalian pernah gak sih mau supaya cepet-cepet Sabat berlalu gitu? Enggak, aku enggak sih. Tuhan belum pernah. Jangan sampai. Jangan sampai. Semoga nggak pernah. Kecuali puasa kali ya.
Kalau puasa Sabat, aduh ini cepet kayak supaya bisa makan gitu ya. Iya. Ya. Tapi kan banyak orang yang ingin, udahlah Sabat cepetlah berlalu Iya, gitu ya. Atau enggak ya Sabat nantilah. Bosen. Makanya gitu kan. Udah duluan mungkin, apalagi kalau ada konser, ada apa semuanya udah mau melakukan segala sesuatu cepat-cepat. Tapi kan memelihara itu adalah itu sebabnya Yesus datang itu menggenapinya. Jadi jangan seorang menghapus gitu. Banyak orang udah hapus saja Sabat itu, nggak usah pelihara Sabat lah gitu kan. Atau juga 10 hukum udah perjanjian lama dan lain sebagainya. Padahal tidak demikian kenyataannya, bahwa tetap dipelihara. Jadi menghapus dengan menggenapi sangat jauh berbeda. Ya, menghapus itu memang menghilangkan, sedangkan menggenapi bahwa Yesus datang memang menggenapi apa yang sudah dia beritahukan. Kemudian kita juga memang melihara Sabat dengan sukacita, dengan kegembiraan. Pak Pendeta. Pertanyaan terakhir, Pendeta. Apa yang pasal ini katakan kepada kita mengenai betapa Apa yang pasal ini katakan kepada kita mengenai betapa seriusnya teladan kita? Iya, orang kan melihat kita sebenarnya, apa yang kita lakukan. Ya, orang melihat apa yang kita ucapkan. Ya, seseorang bisa dilihat dengan penampilannya, walaupun ada pepatah katakan tidak bisa melihat orang dari sampul bukunya gitu ya, sampul bukunya, lihat isinya juga. Tapi itu kan membuat kita bisa melihat bahwa ini loh yang harus lakukan. Ya, orang lihat, oh ini memang dia melihara Sabat kok gitu ya. Oh dia nikahnya ya. Seorang pernah cerita sama saya 2 atau 3 tahun lalu. Ya, ini sudah sangat senior di atas saya. Saya bilang, saya reuni dengan teman-teman saya waktu SMA. Bayangkan waktu SMA sekitar 30-40 tahun lalu kali kan. Begitu ketemu, lu masih melihara Sabat aja? Gue pikir udah enggak, katanya gitu ya. Jadi orang mungkin tapi di satu pihak orang masih ingat dia sudah 30-40 tahun bahwa dia memang memelihara Sabat dengan baik. Jadi ini pun jadi gambaran bagi kita kemanapun sebenarnya kita, orang akan ingat, oh ini siapa sih, oh ini orang yang ini, dan lain sebagainya. Oke. Ini ada nih Pak Pendeta. Yang paling terakhir ya. Paling terakhir. Tadi Pak Pendeta juga udah singgung nih tentang hukum hari Sabat dan hari Sabat sebagai hari kenikmatan. Itu maksudnya apa Pak Pendeta? Iya. Hari Sabat itu memang hari kenikmatan yang bisa kita nikmati, bukan lagi satu beban ya. Misalnya, aduh ini ada ulangan nih. Sabat lagi, PR banyak. Nah, kita harus begitu Jumat misalnya, Jumat si persiapan, wah bisa Sabat nih, kita lepas semuanya, semua beban kita, kita rasa udah nikmati, tinggal untuk jadi satu kenikmatan bagi kita sepanjang Sabat, baik pada waktu kita di rumah dalam memelihara Sabat, menyucikan Sabat, maupun kita berada di gereja dan semua aktivitas kita sepanjang Sabat. Tapi jangan juga, Sabatnya enak nih bisa tidur. Ya, gitu juga, jangan juga sih gitu. Boleh aja tidur, bukan nggak boleh tidur ya. Boleh tidur, tapi kenikmatan itu memang berbeda dibandingkan dengan hari-hari lain. Kita bisa mengingat Tuhan kita sebagai pencipta. Kita bisa melihat bahwa Tuhan kita itu memang penebus kita yang rela untuk mati bagi kita. Dan kita memelihara Sabat pun, memelihara hukumnya pun, bahwa ini loh memang nikmatnya Sabat. Ini nikmatnya saya berhubungan dengan Tuhan. Apalagi seperti Sabat doa dan puasa gitu ya. Dalam puasa kita kan konsentrasi pada permohonan kita konsentrasi supaya Tuhan boleh memberikan yang terbaik bagi kita dengan permohonan kita. Ya, jadi ada satu kenikmatan yang kita rasakan pada hari Sabat di dalam segala aspek kehidupan kita. Itu sebabnya dimanapun gereja dan sebagainya, usahakan untuk memang nikmat tuh Sabat loh. Ya, enak memang Sabat, bukan ntar ditanya sekolah Sabat ini nggak usah masuk ke sekolah Sabat gitu ya. Jangan juga begitu ya. Memang kenikmatan ya. Acara pemuda Advent juga suatu kenikmatan. Musiknya pun kita nikmati dengan baik. Bagaimana kita menikmati Sabat dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih banyak Pendeta sudah menjawab pertanyaan kita. Tidak juga mau tanya pastinya teman-teman yang sudah menonton Cornerstone. Kita akan masuk ke dalam segmen Apakah Pendapatmu?
Perkenalkan, nama saya Christina Fias. Saya bersekolah di Perguruan Advent Salemba. Saya kelas 10-1. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aluna. Aku dari kelas 10-2, sekolah di Perguruan Advent Salemba. Nama aku Chatri, asal sekolah dari Perguruan Advent Salemba dan aku kelas 10-3. Alasan pertama yaitu karena dari kecil mereka sudah diajarkan dan mereka sudah mengikuti beribadah pada hari Minggu. Jadi mereka saat sudah besar, di pikiran mereka sudah terpatri bahwa hari Minggu adalah hari untuk mereka beribadah. Dan alasan kedua yaitu mereka tidak menganggap lagi perjanjian lama itu bagian dari Alkitab. Karena mereka berpikir bahwa perjanjian lama telah digenapi saat waktu Yesus disalibkan. Dan alasan yang ketiga yaitu karena di kalender juga orang masyarakat menghitung hari dari hari Senin. Jadi bagaimanapun kita memberitahu mereka bahwa hari Sabtu adalah hari Sabat, tetapi mereka akan tetap bersikeras bahwa hari Minggu adalah hari Sabat karena mereka menghitung hari dari hari Senin. Jadi ketika kita menghitung hari dari hari Senin, jadi kesimpulannya yaitu hari Minggu adalah mereka beribadah karena hari Minggu adalah hari Sabat ketika dihitung dari hari Senin. Oke, alasan pertama yang pastinya karena mereka tidak diajarkan dari dulu, dari mereka kecil kalau misalnya kita harus beribadah pada hari Sabat. Mereka berpatokan pada agama mungkin orang tua mereka. Lalu alasan kedua, karena mereka menganggap bahwa hari Sabat itu sudah digenapi sama Tuhan saat di kayu salib. Dan yang ketiga, karena perhitungan hari di kalender juga tidak menyatakan bahwa hari Sabat itu hari ke-7. Banyak orang beranggapan bahwa hari ke-7 adalah hari lain selain dari hari Sabtu. Yang kedua adalah banyak orang beranggapan bahwa dalam beribadah itu tidak perlu hanya satu hari saja atau hanya beberapa hari, melainkan boleh kapan saja. Lalu alasan yang ketiga adalah banyak orang beranggapan bahwa hari Sabat hanya berlaku di perjanjian lama. Di hari Sabat itu saya bisa melakukan sangat banyak kegiatan rohani, terutama Pathfinder, karena saya paling suka Pathfinder itu pada hari Sabat. Lalu di hari Sabat itu juga saya bisa memfokuskan diri saya pada Tuhan. Saya tidak memikirkan dunia, tidak mengerjakan tugas-tugas juga. Karena hari Sabat adalah hari peristirahatan di mana kita berhenti semua melakukan aktivitas kerja dan juga tugas-tugas kita. Hari Sabat berbeda dengan hari-hari lainnya. Ketika hari Sabat saya benar-benar menghususkan hari untuk berdoa kepada Tuhan, dan hari Sabat adalah beban-beban dunia, beban-beban tugas sekolah, masalah-masalah itu benar-benar hilang karena pada hari Sabat dikhususkan untuk Tuhan dan beban pada hari Sabat itu tidak ada. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Jadi kita udah mendengar pendapat dari teman-teman semua, bagus-bagus dan keren-keren. Tapi sekarang aku mau nanya nih pendapat kalian. Apakah kalian suka hari Sabat? Apakah pendeta suka hari Sabat? Dan kenapa alasannya? Siapa dulu? Pendeta dulu lah. Bagian dari hari Sabat semua enak, tapi bagian hari Sabat itu yang enak adalah pada waktu buka Sabat. Kenapa teman-teman? Buka Sabat dari saya kecil itu semua keluarga kan kumpul, semua kumpul, iya benar-benar. Semuanya kita cerita semuanya. Pokoknya nggak seperti malam-malamnya udah bikin PR belum. Kalau malam Sabat memang nikmat dari mulai kecil sampai ini kita bisa kadang-kadang mungkin satu kamar semua tidur sama-sama sampai cerita sampai ngantuk itu salah satunya. Benar-benar relate sih. Kalau kalian gimana? Aku duluan. Boleh. Kayak Moren. Aku paling suka PA. Oke. Pemuda dan bukan Pathfinder. Enggak, tapi aku suka Pathfinder. Cuman kadang KKMG-nya galak-galak jadi kayak
Sabar ya. Sabar ya. Jadi kalau aku suka PA, apalagi waktu jam kuis. Karena Kenapa tuh? aku dapat hadiah, dapat snack gitu, jadi pulang kerja bisa ada yang dimakan, jadinya enak gitu, seru, fun, dan aku enjoy sih. Maksudnya banyak orang yang kayak nggak dapat enjoynya PA, tapi puji Tuhan, iya kan, bener. Kayak ada beberapa yang pulang nggak seru gitu, males. padahal aku mungkin bingung, tapi mungkin mereka ada alasan tersendiri. Tapi puji Tuhan, aku dapat senengnya sih kalau ikut PA, karena ada orang-orang yang kurang dapat senengnya gitu di PA. Kalau aku juga pas PA, karena PA itu kan suka energizer ya. Oh iya, lucu-lucu gitu. Terus bercanda-bercanda bener. Terus waktu kebaktian biasa sih, karena banyak yang nyanyi juga. Oh, kamu suka nyanyi? Iya. Wah, puji Tuhan banget sih gitu, enak dengarnya. Terus lagu-lagu gereja kan juga banyak yang enak ya. Kan nyentuh banget kan. Iya, betul. Ya. Kamu? Kamu? Kalau aku sama kayak Pak Pendeta, karena kan selama seminggu semua orang tua aku kerja, aku pulang sekolah juga udah sore. Cuman hari Jumat aja, Jumat sore, kita kumpul untuk buka Sabat dan menikmati hari Sabat. Puji Tuhan. Ya, Pak Pendeta, kita sudah selesai berdiskusi dan juga kita sudah memberikan pendapat kita. Kami minta Pak Pendeta untuk memberikan kesimpulan atas seluruh pelajaran kita. Baik, kesimpulan pelajaran kita, kebenaran yang dipenjarakan dari seluruh topik komitmen di bawah api, memberikan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita ingat bahwa kita ini adalah ciptaan. Allah itu adalah pencipta. Dan untuk mengingat itu, maka Sabat diberikan oleh Allah agar kita selalu ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, maka Sabat itu menjadi satu kenikmatan. Sabat itu bukan jadi satu kebenaran yang dipenjarakan. Tidak. Tapi memang satu kenikmatan bagi kita. Kita boleh memelihara Sabat, kita boleh berhubungan dengan Tuhan, menikmati Sabat itu dengan baik, dan kita pun boleh sehat secara fisik, sehat juga secara rohani. Amin. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Boleh mendoakan kami semua yang di studio, juga teman-teman yang menonton. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami terima kasih atas pelajaran pada saat ini. Kami terima kasih mengakhiri daripada triwulan ini. Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami berhubungan dengan Tuhan melalui Sabat Tuhan dan memeliharanya dengan kenikmatan, dengan sukacita. Memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, dalam semua aktivitas mereka, dalam pendidikan mereka, juga dalam mengejar cita-cita mereka. Berikan kesehatan selalu, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Ampun dosa kami, dalam nama Putra Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Pendeta udah kasih kesimpulan nih. Dan semoga juga teman-teman yang di rumah bisa mendapatkan pelajaran dari pelajaran ke-13 ini. Dan semoga teman-teman gak ada kasih alasan lagi untuk gak hadir di hari Sabat ini. Oke teman-teman, sampai ketemu untuk teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection. Sampai ketemu triwulan baru. Dadah.